Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang synthetic linkage. Sebelum kita menjelaskan, alangkah baiknya kita mengenal dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Nurzaini. Kami dari kelompok 8 dan yang beranggotakan Syafira Evidia Aurelia dan yang terakhir yaitu Ainun Nafis Abidin. Jadi di video ini yang akan menjelaskan itu hanya saya, Muhammad Nurzaini, dan juga Syafira Evidia Aurelia. Sebelum saya menjelaskan tentang synthetic linkage, saya akan menjelaskan bahwasanya di sini saya menggunakan HP yang satu lagi. Saya gunakan untuk melihat yang namanya PPT yang saya buat. Oke, kalau kalian nggak perlu lihat di sini, kalian hanya lihat di atasnya ya. Oke. Yang pertama yaitu tentang table of contents. Jadi apa aja yang akan kita terangkan hari ini? Yang pertama yaitu tentang introduction, yaitu mengenai pengenalan sedikit tentang synthetic linkage. Yang kedua agreement. Yang nomor 3 government. Number 4 number and person linkage. Number 5 synthetic linkage in English. Number 6 number in English. Number 7 gender in English. And the last is conclusion. Okay, number 1, 2, and 3 and that will be present by me and then will be present by Syafira Evi. Okay, the first synthetic linkage introduction. Okay, synthetic linkage has to do with a device mainly morphological by which speakers can signal which word, phrases or clauses are linked. It is a general concept which submerges the traditional concept of agreement in government. As we will see, the traditional distinction does not sit easily with the analysis of phrases into heads and modifier, with heads controlling the modifier. Some parts of the traditional concept are compatible with the view that verb are the heads of clauses, but other are not, particularly the relationship between subject, noun, and verb. Jadi saya jelaskan dengan bahasa Indonesia secara mungkin lebih rinci gitu. Jadi synthetic linkage adalah alat yang digunakan pembicara untuk menghubungkan antar kata yang akan membentuk suatu frasa, klausa yang berhubungan dan koheren. Jadi seperti itu pengertian dari synthetic linkage secara mendetail. Oke, selanjutnya yaitu tentang agreement. Agreement is a form in set noun phrase and in some of the Indonesian European languages of Europe in the copula construction adjective complement of be and other copula verb agree with the subject noun. Jadi agreement adalah bentuk dari kata, kalimat atau frasa yang saling berhubungan, atau agreement it is a form of cross-reference between different constituents of a sentence or phrase. Agreement itu ada dua, dibedakan jadi dua, yaitu yang pertama formal agreement dan yang kedua adalah national agreement. Formal agreement itu sendiri yaitu dari gramatikal atau sesuai dengan gramatikal yang ada. Kalau nasional yaitu dari arti yang terkandung dalam kalimat tersebut. Oke. Kita lihat contohnya di sini adalah she works. Ini dari formal atau dari grammatical. Kenapa ini dua kata ini saling berhubungan? Kenapa? Karena she mempengaruhi adanya works. Oke. Work itu harusnya kan pakai k kan? Karena di sini pakainya she depannya. Maka ada tambahan s di belakang seperti itu. Oke, yang kedua itu national. Contohnya yaitu ini dia. This class is large and the class are discussing about new rules. Ini kedua kalimat ini sama-sama menjelaskan tentang kelas. Tapi kalau dilihat secara terperinci, ini kita akan melihat perbedaannya. Kalau yang atas, this class is large, ini menjelaskan kelas itu, sebuah kelas itu besar. Tapi kalau yang bawah, the class are discussing about new rules,
Di sini bukan menjelaskan tentang kelasnya, tapi menjelaskan tentang siswanya yang sedang berdiskusi tentang itu, tentang suatu. Oke, common type of agreement. Yang pertama itu grammatical person, yaitu I am versus he is, yaitu ketika subjeknya I, maka to be-nya itu harus am, dan ketika subjeknya he, maka to be-nya itu harus is. Seperti itu yang dinamakan grammatical person, itu tergantung dari orangnya. Yang kedua yaitu grammatical number. For the example, one car versus two cars. Dari sini kita dapat lihat perbedaannya, yaitu grammatical number. Ketika one car itu tidak menggunakan s. Kenapa? Karena subjeknya tunggal. Dan yang kedua yaitu two cars. Kenapa tambah s? Karena subjeknya yaitu jamak ditambah s. Jadi grammatical number itu hubungan yang terjadi jika ada perbedaan jumlah, seperti itu. Yang ketiga yaitu grammatical gender. For the example, Jenny loves her cat versus Jimmy loves his cat. Di sini terjadi perbedaannya yaitu antara belakangnya yaitu her dan his. Kenapa ini bisa terjadi? Karena subjeknya berbeda. Yang pertama itu subjeknya Jenny, dan yang kedua subjeknya Jimmy. Di sini terjadi perbedaan yang namanya grammatical gender ketika cowok menggunakan his dan yang cewek menggunakan her, seperti itu. Oke. Yang terakhir yaitu grammatical case. Grammatical case ini bisa kita lihat contohnya yaitu I told him versus he told me. Di sini di kalimat yang pertama I told him, I di sini sebagai subjek. Oke. Dan him sebagai objek. I ini kan saya. Kalau diartikan ini kan sama-sama ada sayanya kan. Tapi kalau di kalimat kedua itu he told me, yaitu he-nya sebagai subjek dan me-nya sebagai objek. Di sini kita lihat perbedaannya yaitu ketika I di depan itu bisa menjadi subjek. Tapi ketika I-nya di belakang menjadi objek, tapi berubah dari I menjadi me. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Subject and verb must agree in number. For the example, the dog growls when he is angry, and the dogs growl when they are angry. Dapat kita lihat yaitu dari kalimat pertama, the dog growls. Kenapa growls? Karena subjeknya tunggal. Benar sekali, subjeknya tunggal. The dog itu kan satu. Dan yang bawah, kenapa growlnya tidak memakai s? Karena di sini the dogs, artinya dognya banyak, jadi tidak perlu menambahkan s. Oke. Selanjutnya yaitu when sentence start with there or here, the subject will always be placed after the verb. Contohnya di sini adalah there is a problem with the balance sheets, and here are the papers you requested. Di sini ada perbedaan to be antara atas dan bawah. Kenapa? Karena there di sini, kenapa subjeknya is? Karena berhubungan dengan kenapa to be-nya is? Karena subjeknya di sini tunggal. Oke. Kenapa pakai is? Terus kenapa yang bawah pakainya are? Karena di sini subjeknya banyak, yaitu the papers. Jumlahnya banyak, lebih dari satu. Jadi di sini to be-nya are. Oke. Yang ketiga yaitu make sure you accurately identify the subject before deciding on the proper verb from the use. Oke, di nomor 3 ini saya akan jelaskan perbedaannya, yaitu contohnya dari contohnya langsung ya. Does Lefty usually eat grass? And the example number 2, where are the pieces of the puzzle? Di sini ada penambahan yang namanya auxiliary verb, yaitu do atau does. Ketika ada does dan subjeknya singular, maka verbnya itu nggak perlu ditambah s karena mengambil alih kata kerja aslinya, seperti itu. Di sini kan seharusnya ini verbnya kan eats. Di sini kenapa
nggak pakai s karena di sini diambil alih oleh yang namanya auxiliary verb, yaitu does atau do. Seperti itu. Untuk contoh yang kedua, where are the pieces of the puzzle? Di sini to be-nya are. Ada dua kata benda sebenarnya di sini, yaitu pieces atau puzzle. Di sini are karena di sini subjeknya pieces atau jumlahnya banyak. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. When gerund are used as the subject of the sentence, they take the singular verb form, but when they are linked by and they take the plural form. Oke, ketika ada satu gerund dihukumi sebagai singular, tapi ketika ada dua gerund di sini dihukumi sebagai plural. Ini adalah hukum mutlak. Di sini kita lihat contohnya, yaitu nomor 1, standing in the water was a bad idea. Di sini kita temukan ada satu gerund, yaitu standing. Oke. Di sini maka kita hukumi sebagai singular. Ya. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Swimming in the ocean and the playing drum are my hobbies. Di sini kita temukan dua gerund, yaitu swimming dan playing. Di sini kenapa memakai are? Karena di sini kita temukan dua gerund. Jadi kita hukumi sebagai plural. Oke, seperti itu. Oke, yang terakhir. Indefinite pronouns typically take singular form. Contohnya itu everybody wants to be loved. Jadi indefinite itu biasanya dihukumi singular. Apa itu indefinite? Indefinite adalah kata benda yang tidak bisa didefinisikan. Contohnya itu everybody. Kalian kan tidak bisa menjelaskan apa itu everybody. Siapa orangnya? Everybody itu banyak orang, bisa saya, kamu, kalian, semua orang di Indonesia, di luar negeri, semua seperti itu. Oke, tapi di bawahnya kita baca except for pronouns few, many, several, good, all, some that always take the plural form. Kecuali beberapa kata di bawah ini dihukumi sebagai plural. Contohnya yaitu fewer left alive after the flood. Jadi sebenarnya ini kata few, many, several, good ini adalah indefinite pronouns, tapi ada pengecualian. Ketika ada beberapa kata ini maka dihukumi sebagai plural. Oke, lanjut ke part selanjutnya, yaitu tentang government. Government in English grammar can be found in case refers to the grammatical relationship of the nouns or pronoun with other word in clause or sentence. Pronoun show three case distinct. Government adalah hubungan dari noun atau pronoun dengan kata lain di sebuah klausa atau sebuah kalimat. Semua noun atau ada kata gantinya. Kita lihat nomor 1, yaitu nominatif atau subjek. I, you, he, she, it, and we. Ketika berubah menjadi possessive atau the genitive, I-nya itu berubah jadi my, you-nya itu jadi your, he-nya jadi his, she-nya menjadi her, and we menjadi our. Ketika berubah lagi menjadi objektif atau akusatif, I-nya berubah menjadi me, you-nya tetap you, he-nya berubah menjadi him, she-nya berubah menjadi hers, and it-nya berubah menjadi them. Seperti itu yang bisa saya jelaskan. Untuk part selanjutnya akan dijelaskan oleh Safira Evidia Aurelia, silahkan. 3. Number and person linkage. The traditional formula is that the verb agrees with the subject noun in number and person. This analysis accords with the view that the subject noun phrase is more important than the other noun in a clause because speakers use subject nouns to name the entity they want to talk about at various places in this introduction. However, we have seen that there are good reasons to consider the verb the head of a given clause, controlling all the other words and phrases in it. Whichever analysis readers favor, the term agreement in number is not accurate.
Either the subject noun imposes a given number on the verb imposes a given number of the noun. That is, both analysis recognize a controlling word, and where there is a controlling word, we are dealing with government. Verbs in Latin signal more than just number. Other suffixes are added to verb stems in Latin. Oke, ini adalah sebuah contoh dari bahasa Latinnya di epistola Lego itu ada letter. I'm reading the letter. So kita fokus pada subjeknya. Jika subjeknya I, berarti to be-nya am. Berarti itu bentuknya singular dan ada kata kerja kedua, itu namanya epistolam legis. Letter you are reading, berarti bentuknya singular dari bentuk kedua. Di dalam linkage number and person, kita tidak harus menyebutkan sebuah angka untuk mengetahui numbernya itu atau angkanya itu. Kita sudah mengetahui dari subjeknya itu. Jika subjeknya I, berarti itu bentuknya singular. Jika subjeknya we, terus they, itu kan to be-nya harus are. Berarti itu subjeknya plural, itu bentuknya jamak. Jamak itu artinya banyak. 4. Syntactic linkage in English. Syntactic linkage in English is less complex than in Latin for the simple reason that the English nouns no longer have a case system like the Latin one, and English verbs have a case system like the Latin one, and English verbs have only one contrast in person and number. English pronouns have retained some case distinction, and these are relevant to syntactic linkage. In standard written English, I, we, he, she, and they occur as subject, and me as him, her, and them occur as direct, indirect, or oblique object. Example: A. He told her the whole story. B. She told him the whole story. Jadi kita fokus pada kalimat A. He told her the whole story. Di dalam bahasa Inggris, subjek dan objeknya itu harus diganti. Tapi di dalam bahasa Indonesia, seperti contoh, dia laki-laki sebagai subjek dan dia laki-laki sebagai objek, tetap begitu, tidak ada pergantian. Tapi di dalam bahasa Inggris kenapa? He told she the whole story tidak boleh, karena emang sudah aturannya begitu, harus he told her the whole story. 5. Number in English. Syntactic linkage in English is less complex than in Latin for the simple reason that the English nouns no longer have a case system like the Latin one, and English verbs have a case system like the Latin one, and English verbs have only one contrast in person and number. The person-number relationship between subject, verb, and noun in English is simple compared with the large number of suffixes in Latin. Yet, the English system is not straightforward. One complexity is that while we are here focusing on the verb system, in standard in English, most of the population of the UK speak some non-standard variety. Check. Gender in English. Noun in English don't fall into different grammatical classes of the sort found in Latin. On the lexicon, English nouns do split up into classes, but the split is not unrelated to meaning and is not reflected in syntactic linkage. Consider the example. Example: A. My sister phoned. She said that the children were back at school. B. Your brother went out. He said he was going to the bank. C. The car is ready. It just needed new points. Oke, jadi kita fokusnya kepada subjeknya. Jika subjeknya my sister, berarti objeknya diganti dengan she. Jika subjeknya your brother, berarti objeknya diganti he. Jika subjeknya the car, berarti objeknya diganti it. Sama seperti agreement. Similarly, the choice of pronouns for animals is affected by the use of proper nouns. Example: A. Is perfectly normal. B. Is peculiar. A. The dog slunk under the table. It had eaten the sandwiches. B. Toaster slunk under the table. He blank it had eaten the sandwich. So, kita fokus pada kalimat kedua. Toaster slunk itu bisa diganti dengan he. Rata-rata, dominan, umumnya, toaster slunk itu bisa dia laki-laki. Jadi, pada objeknya bisa diganti he, tidak hanya. Conclusion. Many languages have devices which signal which belong together as head and modifier, that is, they signal syntactic linkage.
Traditionally, two types of device are recognized, namely agreement and government. Agreement was applied to example in which a head and its modifier were both marked for some property. Government was applied in construction in which the head was not marked but the modifier was in spite of the traditional distinction. Instances of agreement and government all involve a head assigning some property or properties to its modifiers.